Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang isu terkini gizi, yaitu angka masalah gizi pada anak akibat COVID-19. Sebelum lanjut ke materi, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Erni Iklima, Nur Fazila, Deva Putri Aliza, Aulia Gusti Pameswari, Rahmat Akbar Nasyah, Era Wahyu Nursandi, Risma Febrisari, dan Deva Puspita. Kami akan menjelaskan terkait materi yang telah kami sebutkan tadi. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban stunting dan wasting pada anak tertinggi di dunia. Hal ini disebabkan karena, pertama, fasilitas pelayanan kesehatan yang terbebani. Fasilitas pelayanan kesehatan yang terbebani akan mengakibatkan program pelayanan kesehatan tidak terlaksana dengan baik. Imunisasi sebagai salah satu indikator program pelayanan kesehatan juga tidak akan terlaksana dengan baik. Hal ini akan mengakibatkan risiko terjadinya stunting dan wasting pada anak di Indonesia. Kedua, rantai pasokan makanan yang terganggu. Asupan makanan harus memadai secara kuantitas dan kualitas, dan nutrisi harus dikonsumsi sesuai kombinasi tubuh manusia untuk bisa menyerapnya. Apabila rantai pasokan makanan terganggu, maka asupan makanan tidak akan memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang memenuhi syarat makanan beragam, bergizi seimbang, dan aman. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya stunting dan wasting pada anak di Indonesia. Yang ketiga, hilangnya pendapatan karena COVID-19. Pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah berdampak luas terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan berpengaruh pada peningkatan stunting dan wasting pada anak di Indonesia. Pengurangan kegiatan di berbagai mitra menyebabkan sejumlah tenaga kerja terpaksa dirumahkan, dan tak sedikit jumlahnya yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Hal ini menyebabkan banyak keluarga yang kehilangan sumber pendapatan rumah tangga dan berujung pada kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah indikator ketidakmampuan keluarga dalam memperoleh kecukupan pangan, sehingga kebutuhan asupan gizi anak tidak dapat terpenuhi dengan baik. Wasting adalah suatu keadaan kekurangan gizi akut yang ditandai dengan kurangnya berat badan pada anak. Anak yang mengalami wasting umumnya memiliki proporsi tubuh yang kurang ideal. WHO menyatakan bahwa wasting adalah salah satu masalah kesehatan utama karena kondisi ini berhubungan dengan angka kejadian suatu penyakit atau morboditas. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini memiliki efek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia. Sebelum COVID-19, Indonesia sudah menghadapi masalah gizi yang tinggi. Saat ini, lebih dari 2 juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari 7 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. Estimasi UNICEF baru-baru ini menunjukkan bahwa dengan tidak adanya tindakan yang tepat waktu, jumlah anak yang mengalami wasting atau kekurangan gizi akut di bawah 5 tahun dapat meningkat secara global sekitar 15% tahun ini karena COVID-19. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami wasting akan lebih cenderung mengalami stunting dan dapat mengakibatkan lebih banyak anak stunting di negara ini. Anak-anak dengan stunting dan wasting akan rentan terhadap gangguan perkembangan jangka panjang. Deteksi dini wasting anak adalah kunci keberhasilan pencegahan dan pengobatan. Pengukuran sederhana lingkar lengan atas anak menunjukkan apakah seorang anak membutuhkan dukungan gizi tambahan. Seringkali, solusi berbasis rumah yang sederhana, termasuk obat-obatan dasar dan mengonsumsi makanan terapi yang siap santap adalah solusi yang diperlukan bagi seorang anak untuk menjadi sehat kembali. Tindakan mendesak untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi anak termasuk yang pertama, meningkatkan pendekatan pencegahan berbasis bukti untuk mengatasi stunting dan wasting pada anak, dan pendekatan kuratif untuk mengobati wasting. Yang kedua, menghasilkan data dan informasi berkualitas tentang stunting dan wasting pada anak. Yang ketiga, meningkatkan akses ke komoditas esensial yang diproduksi secara lokal untuk perawatan wasting anak.
Masalah gizi buruk anak di Indonesia dianggap menjadi salah satu faktor penyerta yang meningkatkan resiko kematian akibat COVID ini. Dalam respon COVID-19, UNICEF bekerja dengan pemerintah untuk melanjutkan layanan gizi untuk anak-anak dan keluarga yang rentan, termasuk pemantauan pertumbuhan, distribusi gizi mikro, dukungan bagi para ibu untuk pemberian makan bayi dan anak secara memadai, dan penapisan serta perawatan anak balita karena gizi buruk. Pencegahan stunting ini harus dikawal dan dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, melalui kebijakan yang jelas, terkoordinasi, dan mudah diimplementasikan. Dengan berakhirnya materi yang kami bacakan tadi, maka berakhirlah juga presentasi pada video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.